Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita lajengaken ngaji kitab Fathul Qarib besar salahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'alani lan nyuwun ing ingsun aidon halih malih sapa ba'dul asdiqa isbagiani pira-pira kanca. An uksira ing yen to ngakeh-ngakehake sapa ingsun fiki ing dalem mukhtasar. Ayil mukhtasari tegese ing dalem kitab ringkesan. Minataksi mati ing piro-piro panduman minyak adalah min ziyata lil akami maring piro-piro hukum al fiqhiyati kang bangsa fikih. Kemudian Kiai Musyanaf meneruskan perkataan beliau bahwa beliau juga diminta oleh sebagian teman-temannya untuk memperbanyak di dalam kitab mukhtasarnya pembagian hukum-hukum fikihnya. Artinya di dalam bab-babnya ini lebih diperbanyak. Wamin hasri aidabdil khisali tegese wamin hasri lan sangking ringkes aidabdil khisali tegese melanggeri pira-pira pakerti al wajibati kang wajib wal mandubati lan sunah wa ghairihima lan sakliyane wajibah wal mandubah. Juga selain itu Kiai Musonef diminta oleh teman-temannya untuk meringkas, maksudnya membatasi dari hal-hal yang sifatnya wajib, sunnah, dan dari selain keduanya. Artinya dalam satu bab itu yang wajib apa, yang sunnah apa, dan yang selain keduanya apa. Ini diperinci seperti itu. Fa'ajab tuhu nuli nyembatan sapa ingsun ing ba'dul ikhwan ila su'aliki maring penyuwune ba'dul ikhwan bidalika ing dalem mengkono-mengkono perkara kang wis den tutur taliban halih wong kang nubrih li sawabi maring pahala minallahi ta'ala sanging Gusti Allah ta'ala jazaan halih dadi piwales ala tasnifi hadal mukhtasari ing dalem ngangkit iki-iki ringkesan. Kemudian saya mengabulkan apa yang diminta oleh teman-teman saya di dalam hal tersebut. Taliban lisawabi minallahi ta'ala, dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal dengan mengharapkan sebuah pahala ini merupakan tingkatan pertengahan daripada ikhlas. Seperti yang di dalam kitab Barjirinya wahadihi al halatul wusta. Jadi meminta pahala di dalam sebuah amal ini merupakan tingkatan pertengahan daripada ikhlas. Nah, tingkatan pertama apa? Al-ula ayak mala liwajillahi ta'ala la toma'an fisawabi wala haraban minal iqabi. Tingkatan yang pertama dari ikhlas itu adalah seseorang itu beramal karena Allah Ta'ala, tidak mengharapkan pahala, juga tidak lari dari siksa. Ini tingkatan paling tinggi. Wahadiyal ulia, ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Asaniyah, tingkatan kedua, ayak malah tolaban lisawabi wa khaufan minal iqabi. Yang kedua, orang beramal tujuannya adalah untuk mengharapkan pahala dan takut disiksa. Ini tingkatan yang kedua, pertengahan. Bagiyal wusta, ini adalah tingkatan pertengahan. Yang ketiga, ayak malah li takhsili dunya. Ketiga, orang itu beramal untuk menghasilkan dunia, untuk mendapatkan dunia. Contohnya kaman yaqra'u suratal waqi'ah lil ghina. Seperti orang membaca surat waqi'ah. Tujuannya apa? Agar dia kaya. Wanah wilan sesamanya contoh dari orang yang membaca surat waqi'ah. Jadi ketika ada orang beramal tujuannya untuk mendapatkan dunia, seperti orang membaca surah waqi'ah agar menjadi orang yang kaya, ini termasuk tingkatan paling rendah. Wahia ad-dunya, ini tingkatan paling rendah. Dunia itu kan maknanya rendah. Ada ulia, wusta, dunia. Fa'idha amila liriyai wa sum'ah kana haraman.
alaihi li faktil ikhlas. Beda ketika orang itu beramal tujuannya adalah untuk pamer atau ingin didengar oleh orang lain, sum'ah namanya, ingin terkenal, hanya terkenal saja. Maka hukumnya haram baginya karena apa? Tidak adanya yang namanya ikhlas. Berarti taliban ini adalah tingkatan taliban lisawab ini adalah tingkatan nomor 2 atau pertengahan. Taliban ini adalah hal pertama, haliah pertama. Hal dari kata ajab tubuh. Kalau fa-nya ini maknanya litakib. Ini adalah huruf atop litakib. Kemudian taliban ini hal, sohibul halnya adalah fa'il pada ajab tubuh ini. Kemudian hal yang kedua, kita teruskan. Rohiban halim kang ngarep-ngarep ilallahi maring Gusti Allah subhanahu mau suci sapa Allah wa ta'ala lahan maghfur sapa Allah fil i'anati ing dalem nulungi min fadlihi sangking kautamaane Gusti Allah, nulungi ala tamami hadil mukhtasori ing ngatasé sempurnane iki mukhtasar. Yang kedua, Kiai Musoneb selain berharap pahala di dalam mengarang kitab ringkasan ini, Kiai Musoneb juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongan kepadanya untuk menyempurnakan kitab ringkasan ini. Wa fi taufiqi lan ing dalem nulungi liswabi maring bener. Wa utai sawab iku ditul khoto'i sewali salah, sewali luput. Dan di dalam memberikan pertolongan atas kebenaran. Kebenaran itu adalah kebalikan dari keliru. Artinya Kiai Musoneb meminta kepada Allah selain agar kitabnya ini mampu sempurna di dalam mengarangnya, juga Kiai Musoneb meminta kepada Allah agar apa yang ia tulis ini adalah benar. Benar itu maksudnya adalah sesuai dengan madhab imamnya, begitu saja, tidak secara realita, karena secara realita kita tidak akan pernah mengetahuinya, seperti yang disebutkan di dalam kitab Bajurinya. Sini dikatakan qaluhu li shawab al muradu bihi ma huwa madhabu Syafi'i fil waqi'. Jadi benar ini artinya sesuai dengan madhab Syafi'i di dalam realitanya. Artinya secara realita sesuai dengan madhab Syafi'iyah, begitu saja. Wa ilam yakun suwaban fi nafsil amri. Walaupun toh secara realitanya mungkin di dalam madhab Syafi'i sendiri ini keliru. Li'anal matluba minasyahsi muwafaqatu imamiki la muwafaqatu ma fil waqi'. Karena seorang mukallid itu tuntutannya hanya penting pokok dia itu sesuai dengan imam yang dia anut, begitu saja, tidak harus sesuai dengan realita yang benar itu yang mana. Li'annahu la ittala'a lana alaihi, karena kita tidak mungkin bisa mengetahui kebenaran tersebut, karena kebenaran itu hakikatnya yang mengetahui hanya Allah semata. Kemudian kita lanjutkan, Anahu ta'ala krana setuhune Allah ta'ala alama ing atase perkara yasau kang ngersakake sapa Allah, ayuri itu tegese ngersakake sapa Allah iku qadirun dat kang kuwasa, ai qadirun tegese dat kang kuwasa. Karena Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dikehendakinya adalah maha kuasa. Anahu ini merupakan alasan dari taliban rohiban, alasan dari taliban dan rohiban yang telah disebutkan sebelumnya. Kenapa anahu ini kok menjadi taklil, menjadi alasan? Nah, ini ada tandanya. Ketika lafadz ana di fathah hamzahnya, maka ini menunjukkan ini ada pentakdiran lam taklilnya. Beda umpama lafadz anahu ini hamzahnya dikasrah menjadi innahu, maka ini menjadi istinaf atau permulaan dari sebuah perkataan. Ini seperti yang telah diungkapkan oleh Syekh Bajurinya, anahu bifatil hamzati
dengan menfathah hamzahnya ala takdiri lami dengan mengira-ngirakan lam. Wabi kasriha dan mengkasroh hamzahnya ini merupakan kalan istinaf. Lakin al-qasdu minhu at-ta'lil, akan tapi tujuan dari Kiai Musyarraf menyebutkan annahu ta'ala ini merupakan sebuah alasan dari ucapan toliban rohiban. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang dikehendakinya adalah zat yang kuasa. Wa bi ibadihi lan kelawan pira-pira kawulane Allah iku latifun dat kang lembut, khabirun tur dat kang waspada bi akhwali ibadihi kelawan pira-pira tingkai pira-pira kawulane Allah. Dan dengan hamba-hambanya Allah adalah zat yang lembut dan maha mengetahui dengan segala tingkah hamba-hambanya. Wal awalu utawi kang awal maksudnya adalah latifun, kata latifun iku muktabasun kang den alap mingkoli ta'ala saking dawuh Allah ta'ala rupane dawuh Allahu latifum bi ibadihi. Allah utai Gusti Allah iku latifun dat kang lembut bi ibadihi klan pira-pira kaulan Gusti Allah. Wasani utawi kang kaping pindho berarti khabirun ini iku mingkaulihi ta'ala saking dawuh Gusti Allah ta'ala rupane dawuh wa wal hakimul khabir. Wa utai Gusti Allah iku al hakim dat kang wicaksana, al khabiru tur dat kang waspada. Kata latifun ini diambil dari firman Allah, Allahu latifum bi ibadihi. Kemudian yang kedua, yakni kata khabirun ini diambil dari firman Allah, wa wal hakimul khabir. Walatifu utawi lafat latif wal khabirun lan khabir iku ismani jeneng loro min asma'i kita ala sanging pira-pira jenenge Gusti Allah. Kata latif dan khabir ini merupakan dua nama dari nama-nama Allah. Dan ini ada makna-maknanya sendiri. Wa maknal awalu utai makna kang awal, berarti yang latif. Iku al-alimun dat kang ngaweruhi. Bidaqo ikil umri kelawan pira-pira lembuté perkara. Wa muskilati halan pira-pira muskile umur niki wau. Makna yang pertama bahwa Allah itu mengetahui dengan perkara-perkara yang detail dan perkara-perkara yang rumit. Wa itulakulan dan ucapake aiton halim malih. Wa itulakun dan ucapake opo latif wau aiton halim malih di makna rafiki kelawan makna alus bihim kelawan ibadihi. Dan diungkapkan pula makna dari latif itu adalah maknanya rafiq. Allah itu maha lembut dengan hamba-hambanya. Fa Allah mongko utai Gusti Allah ta'ala halimul sapa Allah. Iku alimun dat kang udane bi ibadi klan pira-pira kawulane Allah. Wa bima wadi'i hawaijihim. Lan kelawan pira-pira panggonane pira-pira kebutuhane ibad. Rafiqun tur dat kang alus bihim kelawan ibad. Maka Allah adalah zat yang mengetahui terhadap hamba-hambanya dan tempat-tempat kebutuhan hambanya dan lagi maha lembut terhadap hamba-hamba Allah. Ibad itu adalah jamak dari kata abdun ya. Mufradnya adalah abdun. Jadi ibad itu merupakan jamak dari mufrad abdun. Secara artinya namanya abdun itu berarti manusia yang merdeka ataupun budak. Ini juga namanya abdun. Kalau ubudiyah ini berarti tarikul ikhtiar wa adamu munaza'atil aqdar. Namanya ubudiyah, sifat ubudiyah adalah meninggalkan sebuah usaha dan tidak menentang terhadap takdir dari Allah. Wasiqatu bil fa'ilil mukhtar. Dan kita percaya terhadap Allah yang memberikan pilihan. Itu namanya hamba. Jadi hamba itu meninggalkan ikhtiar, meninggalkan usaha, dan tidak menentang takdir Allah, percaya atas apa yang telah dipilihkan Allah. Wa makna sani, kemudian kita melangkah kepada makna yang kedua yakni khabir.
Wa makna sani utai makna kang kaping pindho iku koripun kang parek min maknal awali saking maknal awal. Makna yang kedua khobir ini hampir sama dengan makna yang pertama. Wa yuqalu lan den ucapake apa khobar tu syai'a ukhbiruhu. Khobar tu ini merupakan fi'il mati, ukhbiruhu ini merupakan fi'il mudhari'. Masuknya adalah bab nasara yang suruh seperti dalam kitab tausihnya. Wa yuqalu lan den ucapake apa khobar tu weruh sapa ingsun asyai'a ing suwiji-wiji. Ukhbiruhu kang weruh sapa ingsun ing syai'. Fa ana mongko utai ingsun bi kelawan syai' iku khabirun kang weruh ai alimun tegese kang weruh. Dan diucapkan khobar tu syai'a, saya mengerti sesuatu. Ukhbiruhu, saya sedang mengerti sesuatu. Fa'ana bihi khabirun, maka saya adalah seseorang yang mengerti dengan sesuatu. Maksudnya adalah saya mengetahui sesuatu tersebut. Kola wis dawuh sapa Yai Musonef. Rahimahu muga-muga melasi ing Kyai Musonef sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Alhamdulillah untuk mukadimah telah selesai. Kita lanjutkan pada video selanjutnya, yakni pada bab Toharoh. Mudah-mudahan bermanfaat